Oke, pembahasan hari ini adalah tentang dasar listrik arus bolak-balik. Ya, isinya perkuliahan kita adalah dari mulai prinsip pembangkit listrik AC, prinsip dasar listrik AC, prinsip gelombang sinusoida, komponen pasif dalam listrik AC, dan bilangan kompleks. Nah, listrik yang didapat ya, yang dihasilkan dari pembangkit itu dikirim ke rumah kita ya, berupa listrik AC. Nah, listrik AC ini dihasilkan dari induksi elektromagnetik yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada kutub magnet, lalu didekatkan pada suatu kumparan, lalu salah satu dari baik itu kutub magnet ataupun kumparan itu bergerak, maka akan menghasilkan listrik AC. Ya. Nah, listrik AC ini kemudian dikumpulkan, ya. Jadi kita bisa buat suatu generator yang besar seperti di gambar ini ya. Jadi generator itu prinsipnya adalah ada magnetik yang bergerak atau kumparan yang bergerak. Ya, salah satu. Kalau magnetik yang bergerak, maka kumparannya diam. Kalau magnetiknya diam, kumparannya yang bergerak. Nah, yang bergerak ini digerakkan dengan apa? Itu yang disebut dengan pembangkit listrik ya. Jadi digerakkan kalau pembangkit listrik tenaga air, bagian yang bergerak ini digerakkan oleh air ya, atau angin juga bisa ya, atau diesel atau generator bensin, itu tujuannya adalah menggerakkan magnetik atau kumparan yang ada di generator tersebut. Nah, hasil dari pergerakan itu menghasilkan arus listrik dan tegangan listrik ya, sesuai dengan yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, karena dia berputar, maka hasil tegangan dan arusnya akan berbentuk sinusoida. Ya, sehingga kalau kita ukur tegangan listrik AC yang ada di rumah kita bentuknya adalah sinusoida. Nah, kemudian dari beberapa generator itu dia memiliki konstruksi yang sederhana seperti cuma dua kutub seperti ini ya, N dengan S. Ada juga dia dua kutub, ada juga tiga pasang kutub ya. Nah, ini tiga pasang kutub itu yang paling banyak dipakai ya, karena yang paling efisien. Nah, untuk menghasilkan listrik di rumah kita, listrik rumah kita itu tegangannya 220 volt, frekuensinya 50 Hz ya. 50 Hz itu artinya 50 siklus ya, siklus per detik. Maka ya generator tersebut harus diputar dengan jumlah putaran 25 putaran per detik, atau kalau 1 menit 60 detik, maka rotor itu harus diputar sebanyak 1.500 putaran per menit. Ya. Nah, di antara generator tersebut ada kutub N dengan S ya. Kemudian ada yang disebut dengan cincin ya. Cincin ini tempat penghubung antara satu kutub atau kawat dari satu kumparan, ujung kumparan, dan satu lagi ujung kumparan yang lainnya. Nah, kalau misalkan kumparan itu diputar, maka akan dihasilkan tegangan dan arus, sehingga akan membentuk gelombang sinusoida. Nah, sebenarnya ya gelombang AC itu tidak harus sinusoida, bisa juga persegi, bisa juga segitiga, yang penting dia terjadi perubahan ya yang kontinu, positif negatif ya, positif negatif secara kontinu. Itu yang disebut dengan arus AC ya, arus listrik AC. Tetapi karena kita di rumah itu menggunakan alat-alat yang sensitif ya, seperti komputer, mesin cuci dan sebagainya, sehingga gelombang sinusoidanya adalah gelombang sinus ya. Nah, untuk gelombang lain juga bisa dibuat ya. Jadi ingin membuat gelombang segitiga, gelombang kotak. Gimana cara membuatnya? Yaitu dengan rangkaian kapasitor dan resistor seperti ini. Jadi kalau inputnya itu adalah segi 4, maka keluarnya adalah segitiga. Jadi kita bisa membuat berbagai macam gelombang dengan rangkaian kapasitor dan resistor ya. Nah,
Di dalam jenis generator AC itu generator ya ada dua macam ya, generator bolak-balik AC dan ada satu lagi generator arus arah yang hasilnya adalah DC. Apa saja bedanya ya? Kalau generator AC itu dia pakai cincin dan cincinnya tidak terbelah. Ya. Kemudian dia diputar, sumbunya itu akan dihasilkan arus AC. Jadi di generator AC ada dua slip ring ya atau cincin yang dihubungkan masing-masing ke ujung dari kumparan. Ketika kumparan berputar, maka akan dihasilkan arus tegangan AC. Kemudian untuk konstruksi DC perbedaannya adalah terletak pada cincinnya ya. Di generator DC cincinnya dipotong belah dua ya. Ketika dia berputar, maka dihasil satu kumparan itu positif akan menghasilkan bentuk positif ya. Kemudian kalau berputar lagi akan positif lagi dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh generator DC ya. Nah, kemudian di dalam generator ada bagian-bagian, ada stator ya. Stator itu adalah yang tidak bergerak ya. Biasanya kulit dari generator itu atau sangkar generator itu terdiri dari stator. Itu juga isinya kumparan dan juga magnet ya. Kemudian ada komutator ya, yaitu cincin yang bergesek dengan brushless ya, pakai brush ya, dia bergeser. Kemudian ada rotor coil yang berputar, tuh ada kumparan juga yang berputar ya. Jadi ini tentang penjelasan gambar tadi, ada rangka stator, ada stator dia bagian yang tidak bergerak, ada rotor adalah bagian yang bergerak, dan ada slip ring atau cincin ya. Nah, jadi kalau misalkan generator tersebut berputar ketika dia di 0 derajat, kita pas plot ya, sudutnya kita dapatkan di plot di grafik di bawah. Ketika 90 juga kita plotkan outputnya, sehingga kalau diplot terus-menerus, ya ketika generator itu berputar maka akan terbentuk gambar sinusoida. Ya, kenapa? Di dalam generator itu outputnya adalah listrik AC sinusoida. Nah, kemudian di dalam AC itu ada persamaan tentang frekuensi, yaitu F sama dengan seperti T. T itu adalah perioda. Jadi satu panjang gelombang adalah dari mulai ujung nih bangkit ya, mulai ujung dia ke bawah, kembali lagi ke memulai ujung lagi, itu disebut dengan satu periode atau satu panjang gelombang ya. Nah, kemudian dalam frekuensi itu ada satuannya yaitu hertz. 1 hertz itu 1 periode per detik. Kalau 1 kilohertz sama dengan 1000 hertz atau 10 pangkat 3 hertz. Nah, kalau frekuensi PLN diketahui 50 Hz. Maka berapa besar periode? 1 per 50, yaitu 0,02 ya, atau 2 milidetik. Ya. Nah, kalau kemudian kalau kita bagi dalam generator itu menjadi 8 bagian, ya, dia berputar dari sudut 0, sudut 45, 90, dan seterusnya. Kemudian kita plot, kita dapatkan gelombang sinusoida seperti di sebelah kanannya. Ini penjelasan dari gambar tadi. Kemudian kita bisa lihat ya, jadi pergerakan dari sinusoida itu berbanding lurus dengan sudutnya ya. Maka kita bisa mengukur berapa kecepatannya adalah kecepatan sudut adalah 2pi kali P. Kalau kita tahu frekuensinya, kita bisa mengetahui berapa besar kecepatan sudutnya. Kemudian frekuensi adalah jumlah periode dalam satu peak. Jadi kalau PLN itu jumlah periodenya 50, nilainya 50 ya. Tapi jangan coba-coba dengan mengetahui frekuensi 50 Hz ya, kita menyentuhnya ya, karena tegangan tinggi ya, Anda bisa kesetrum. Jadi ketika kita kesetrum itu seolah-olah terjadi adanya getaran itu karena memang memiliki frekuensi ya.
Lalu berapa panjang gelombangnya? Ya, kalau frekuensi 100 MHz ya, itu sama dengan 300 kali 10⁻6 dibagi 100 mega adalah 3 meter ya. Oke, ini adalah harga sesaat ya. Jadi harga sesaat adalah harga yang kita ukur. Misalkan kita punya ketika dia 45 derajat, kita ukur berapa volt ya. Nah, jadi ketika 90 derajat, kita ukur 1 volt dapatnya. Ini kita plot ya, kemudian hasil plotnya kita coba buat persamaan, yaitu persamaan tegangan adalah U sin omega T dan persamaan arus sama dengan I sin omega T. Nah, ini contohnya kalau gelombang sinusoida yang bervariasi dari 0 hingga 100 volt, hitung besar tegangan saat pada suhu 30, suhu 45. Nah, ini caranya. Kita pakai sudut ini ya, kemudian kita ukur juga rata-rata. Besar tegangan rata-rata adalah UM dikali 0,636 ya. Karena itu adalah harga rata-ratanya. Dapat 63,6 volt. Jadi kalau Anda punya 1 volt, Anda akan mendapatkan nilai rata-rata itu 100 volt ya. Pada nilai rata-rata adalah 63,6 volt ya. Kemudian adalah harga efektif. Jadi harga efektif itu adalah harga yang kita ukur kalau kita punya multimeter ya. Kita ukur arus AC, maka kita akan dapatkan harga efektif ya. Jadi harga efektif adalah suatu tegangan atau arus bolak-balik yang nilainya sama dengan arus searah ya. Jadi misalkan kita punya grafik sinusoida, lalu grafik sinusoida yang samping bawah samping itu kita naikkan ke atas ya. Maka total kalau dia dibuat menjadi bentuk segi 4 itu disebut dengan daya efektif ya. Yang besarnya adalah dikali 0, akar 2 ya. Jadi kalau arus itu adalah sama dengan arus yang diukur, arus efektifnya arus diukur dibagi akar 2 ya. Kalau daya sama dengan 0,5 daya biasa, yaitu sama dengan ya daya efektif 0,5 kali daya biasa ya. Kalau tegangan ya sama dengan arus tadi ya, I efektif sama dengan U maksimal dibagi akar 2. Nah, harga efektif tegangan itu sama besarnya dengan tegangan arus pada satu tahanan dan akan menghasilkan panas yang sama. Kemudian kita lanjut ke komponen pasif dalam listrik. Jadi ada 3 komponen yang akan kita pelajari, yaitu pertama resistor, lambangnya itu di sebelah paling kiri, kemudian kapasitor ya, dan induktor. Lalu persamaan di arus dan tegangan pada 3 komponen ini ditunjukkan di sini. Kalau resistor V sama dengan R kali I sama dengan C dV per dt, dan induktor V LDI per dt. Nah, resistor itu apa? Resistor adalah suatu komponen pasif yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Ya. Ini terbagi dengan fixed resistor, resistor yang nilainya tidak bisa diubah-ubah. Ada lagi transformasi resistor atau fixed resistor, yaitu resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Ya. Nah, ini gambar resistor, kemudian cara baca gambarnya adalah seperti di sini ya. Kemudian selain resistor yang fix juga ada resistor yang bergerak, yaitu variabel resistor. Ya, seperti ini kita biasa temukan untuk volume ya. Nah, itu variabel resistor. Kemudian banyak lagi simbol yang lain, misalkan R diukur berapa total R-nya, itu adalah resistor seri ya. Ada lagi resistor Farad.
ya paralel ya. Lalu sebelah kiri atas ini adalah jenis-jenis resistor dengan simbolnya ya berbeda-beda. Jadi ada untuk sensor cahaya itu juga resistor namanya LDR, kemudian sensor arus namanya termistor. Lalu kita lanjutkan dengan kapasitor. Jadi kapasitor ini adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Jadi seperti baterai ya. Dibuat dari dua buah plat yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Nah, seperti ini. Kemudian plat tersebut kita gulung ya. Kita gulung sehingga menjadi suatu kapasitor. Nah, tapi ada beberapa komponen kapasitor yang tidak tersedia per buah ya, sehingga kita buat bentuk yang datar saja ya. Jadi walaupun nanti realnya adalah gulungan, tapi dia bentuk simbolnya adalah seperti datar seperti ini. Nah, ini simbolnya, ini fungsinya ya. Ini kapasitor ya, dari kecil, besar, dan besar lagi, banyak sekali jenisnya ya. Lalu selain kapasitor elektrolit yang ada polaritas positif dan negatif, ada lagi yang disebut dengan non-polar kapasitor. Yang tidak ada positif negatif. Jadi kalau ketika masang kapasitor elektrolit, kita harus tahu di mana nilai positif dan negatifnya. Tapi kalau untuk non-polar kapasitor itu tidak memerlukan positif atau negatif. Nah, seperti resistor ada variabel resistor ya, untuk kapasitor juga ada variabel kapasitor yang seperti di gambar ini ya. Kemudian kapasitor itu dibuat berdasarkan bahan dieлекtriknya. Ada yang elektrostatik ya, dari bahan dieelektrik dan keramik, ada lagi elektrolit dari memiliki tanda positif dan negatif, lalu kapasitor elektrochemical ya, seperti baterai dan acu ya. Kemudian membaca satu variabel satuan ya di kapasitor itu pakai farad ya. Biasanya besarannya dalam bentuk mikrofarad. Jadi 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat minus 6 ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Dulu. Ya, keluar. Jadi komponen pasif itu ada 3, yaitu resistor, kemudian induktor, dan kapasitor ya. Nah, jadi satu-satu kita bahas sekarang. Misalkan di sini kapasitor ya, di rangkaian ini. Jadi kalau ada suatu sumber G itu adalah sumber ya dari generator, lalu kita hubungkan dengan kapasitor, maka kita ukur arusnya dan tegangan. Maka yang pertama yang harus kita tahu adalah berapa tahanan dari kapasitor. Jadi kalau kapasitor ini diukur dalam DC, dia tidak kasihkan tegangan karena dia termasuk terbuka ya, rangkaian terbuka. Tapi kalau dalam AC dia memiliki tegangan ya. Besarnya tegangan adalah 1 per omega C ya. XC apa besarnya resistor ya, disebut dengan rektansi 1 per omega C. Jadi satuan daripada XC adalah ohm. Ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan itu kapasitor dengan sumber tegangan, maka kita bisa melihat di sini bahwa yang merah itu adalah arus, ya. Lalu yang biru adalah tegangan, ya. Kita bisa melihat bahwa arus itu mendahului tegangan, ya. Jadi arusnya sudah ketika 0 derajat, arusnya sudah di 0, sedangkan tegangannya masih minus. Jadi arus mendahului tegangan ya pada rangkaian kapasitor. Ya. Kemudian berapa nilai kapasitor 1 mikrofarad misalkan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, kita bisa pakai rumus bahwa XC sama dengan 1 per omega C. Ya. Omeganya kan 50 Hz kali 2pi. Kemudian C-nya adalah 1 mikrofarad, 1 kali 10 pangkat minus 6. Didapat 3.185 ohm. Ya.
Kemudian induktor ya, kita pasang induktor pada generator, kita ukur, maka hasil arusnya adalah bahwa arus tertinggal ya 90 derajat dari tegangan ya. Dari grafiknya kita bisa melihat bahwa ketika 0 derajat itu tegangan sudah ada di maksimal ya 90 derajat, harusnya masih 0. Nah, ini ngitung daripada tahanan induktor atau reaktan induktor adalah XL sama dengan 2 FL ya, 2 kali P kali F kali L ya. Misalkan kita ada AC 340 sin 314. Nah, 314 di sini adalah omega ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja nilai L, omega 3 kali 14 dikali L ya, 10,8. Dapat 3.400 ya. Nah ini kemudian impedansi, ya tadi kan induktor, kapasitor, lalu impedansi. Impedansi ini sebenarnya gabungan. Kalau misalkan di rangkaian kita ada namanya induktor dengan kapasitor atau hanya resistor saja, itu semua disebut dengan impedansi. Ya. Impedansi adalah pembagian antara tegangan dibagi arus ya. Yaitu kalau di sini tegangannya 10 volt, arusnya 80 mA, maka impedansinya 1,25 kV. Kemudian kita lanjut ke bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang tidak nyata ya. Di dalam matematik ada bilangan kompleks, bentuknya itu W sama dengan A plus JB ya. Di mana A itu bilangan nyata, B bilangan imajiner ya. Nah, bilangan kompleks ini bisa dibentuk ya dari bilangan real dan bilangan imajiner ya, pakai J biasanya. Kalau nggak JI ya, J itu adalah operator bahwa bilangan B itu adalah bilangan imajiner ya. Nah, kalau digambarkan dalam satu grafik ya, kita punya grafik yaitu sumbu X itu adalah real, sumbu Y adalah imajiner, maka kita dapat grafik seperti ini ya. Nah, ini jadi ada theta sudutnya. Theta berapa? Theta adalah part tangen daripada B per A ya. Di mana sudut, kalau kita nulis persamaan untuk A, ya C sama dengan A plus JB. Itu bisa ditulis juga A sudut theta ya. Sudut A sudut theta, di mana besar C-nya itu adalah kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat, besar dari AB ya, yang real dikuadratkan ditambah dengan imajiner dikuadratkan, kemudian A-nya itu adalah A cos theta plus J sinus theta. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan konjugasi. Konjugasi adalah lawannya ya. Misalkan CA plus JB, maka konjugasinya A minus JB. C sama dengan A minus JB, konjugasinya A plus JB ya. Nah, kita bisa melakukan penambahan, yang kita tambahkan adalah yang real ditambah yang real, kemudian yang imajiner tambahkan imajiner ya. Pengurangan juga sama. Nah, kalau perkalian, yang perkalian kita harus semuanya harus dikalikan ya. Kita kalikan dulu yang real dengan real, kemudian real dengan imajiner, ditambahkan imajiner dengan real, lalu ditambahkan dengan yang imajiner ya. Pembagian juga sama ya. Nah, cuman kalau kita yang paling mudah apabila kita bisa membuat suatu pakai rasor ya, pakai sudut ini. Misalkan A sama dengan C1 sudut θ1, A2 C2 sudut θ2, maka A1 per A2 sama dengan C1 sudut C2, di mana sudutnya kalau dia kita bagi itu minus ya, kalau dikali ditambah. Nah, untuk perkalian itu ada ditambah yang di bawah ini. Jadi cara untuk menjumlahkan, mengalikan, dan membagi bilangan kompleks kita bisa gunakan dengan bentuk vektor ya. Nah, jadi kita bentuk A sama dengan C sudut theta itu sama dengan C A plus JB, di mana A-nya C cos theta, B J sin theta. Kemudian dari persegi kita bisa bentuk ke polar, di mana C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat, tetanya sama tangan minus 1 B per A. Ya. Nah ini ada beberapa ya, nanti Anda bisa lihat latihannya ya.
Oke, eh, begitu bahan kuliah hari ini ya.